Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati dosen pengampu Ustadz Yayat Hidayat LCMH, yang juga kami hormati rekan-rekan seperjuangan Ahwal Sasya semester 4. Alhamdulillah pada pembahasan perkuliahan kali ini kita akan sama-sama belajar mengetahui tentang iddah, dari mulai mungkin pengertian, kemudian dasar hukumnya, larangan dalam masa iddah, terus ada macam-macam iddah serta hikmah di balik disyariatkannya iddah itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita mau tadabur atau mau merenung, Islam itu luar biasa dalam hal mengatur pernikahan. Islam itu mengatur pernikahan bukan dari awal ijab qabul, tapi jauh dari sebelum ijab qabul, dari mulai bagaimana memilih pasangan, kemudian bagaimana ta'aruf, bagaimana hitbah, bagaimana kemudian walimatul ursnya diatur, kemudian setelah menikah pun ada hak suami, ada hak istri diatur. Kemudian kalau misalkan berpisah juga itu ada aturannya. Itu sangat luar biasa sekali bagaimana Islam mengatur sebuah pernikahan. Makanya ya dalam pembelajaran ini fikih munakahat terutama, yaitu sangat bermanfaat sekali, terutama bagi kehidupan kita, dan harapannya kita juga bisa mendakwahkan gitu ilmu yang kita dapat. Karena teman-teman sekalian, itu mungkin masih banyak masyarakat yang kurang memahami ilmu pernikahan dalam Islam. Mungkin boleh jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui gimana cara ta'aruf yang benar, gimana cara hitbah yang benar, terus gimana hak-hak suami, hak-hak istri gimana, hak anak juga gimana. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu atau belum mengenal. Mungkin masyarakat juga belum tahu masa iddah apa atau apa. Nah, ini tugas kita sebagai mahasiswa hukum keluarga Islam untuk istilahnya mendakwahkan ya ke masyarakat, supaya masyarakat juga bisa mengenal dan bisa tahu bahwa ini loh Islam dalam mengatur pernikahan itu luar biasa sekali. Baik, langsung masuk ke materi, bahwa yang pertama yang akan kita semua bahas tentunya adalah mengenai iddah. Makna iddah. Iddah berasal dari kata al-ad dan al-ihsa, yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang sudah diceraikan, ditalak, atau ditinggal mati oleh suaminya. Nah, adapun secara istilah adalah masa penantian atau masa menunggu seorang perempuan sesudah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Nah, selesainya masa iddah atau akhirnya masa iddah itu bisa ditentukan dengan proses melahirkan, atau masa haid, atau masa suci, atau dengan bilangan bulan. Nah, para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai iddah, tapi intinya satu, masa menunggu bagi seorang perempuan. Ya, baik dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanabilah, Malikiyah, itu semuanya memiliki pendapat yang intinya sama gitu. Masa menunggu seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Nah, setelah tadi saya membahas tentang pengertian, maka dilanjut lagi dengan larangan dalam masa iddah. Ini dalam Islam
itu sudah menentukan 3 larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa iddah. Nah, ketiga larangan itu juga sekaligus tidak berlaku lagi sesudah masa iddah telah selesai. Jadi ketika iddahnya selesai, larangan tersebut udah gak berlaku lagi. Ya, paham ya? Nah, yang larangan yang pertama, haram hukumnya menikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami, itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain laki-laki yang meninggalkan atau yang diceraikannya itu. Jika ia nikah dengan laki-laki lain, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Dan jika ia melakukan hubungan badan, ia kena hukuman. Nah, tapi ada pengecualian nih. Kalau misalkan meminang dengan sindiran kepada orang perempuan yang sedang menjalani masa iddah pun haram. Baik sindiran itu berasal dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki, itu gak boleh. Tapi ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena perceraian atau fasakh. Kalau misalkan karena ditinggal mati suaminya, itu boleh ya. Seperti terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau menyembunyikan keinginan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam hal itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah berajam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ketentuan-ketentuan yang di atas yang saya sudah tadi jelaskan itu berlaku juga bagi semua laki-laki. Ya, selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak perceraian. Nah, seorang suami itu boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih dalam masa iddah. Dia boleh nikah lagi setelah terjadi talak talak raj'i, atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak bain kecil, talak 1 atau 2 yang telah habis masa iddahnya atau fasakh. Tapi kalau misalkan terjadi talak besar atau talak bain, ya talak 3, itu tidak boleh menikahinya baik dalam masa iddah maupun setelahnya, kecuali dia boleh menikahi lagi mantan istrinya setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati dan masa iddahnya telah selesai. Dan hal ini ada Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian, masa iddah yang mesti dijalani oleh seorang perempuan memiliki beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi perempuan kelima jika dia beristri 4, ketika salah satu istri yang diceraikan masih menjalani masa iddah. Alasannya, istri yang menjalani masa iddah masih berstatus sebagai istrinya yang sah. Apabila masa iddah istri telah habis, maka dia suami boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dikehendaki dan yang halal dinikahi. Selain itu, suami juga nggak boleh nikahi perempuan-perempuan yang merupakan mahram mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan, atau keponakan perempuan sang istri yang ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Nah, selanjutnya larangan yang kedua,
yaitu haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat. Ini perempuan yang sedang menjalani masa iddah itu gak boleh keluar rumah, yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, kayak membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, si suaminya juga gak boleh maksa keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti zina. Nah, para fuqaha memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri ditalak dari rumah pada saat menjalani masa iddahnya. Ulama mazhab Hanafi itu berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan lagi bagi seseorang yang ditalak raj'i maupun bain keluar dari rumah pada siang maupun malam. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu boleh keluar siang hari dan sore hari. Tapi ulama penganut mazhab Hambali memperbolehkan keluar pada siang hari baik karena ditalak mati atau ditinggal mati oleh suami. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah berpendapat bagi istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Ya, itulah ada perbedaan pendapat antara para ulama. Nah, selanjutnya para perempuan yang sedang menjalani masa iddah itu wajib melakukan ihdad. Ihdad itu menahan diri. Artinya si perempuan itu wajib menahan diri sampai masa iddahnya habis. Maksudnya iddah itu apa? Maksudnya gak pakai perhiasan, gak pakai wangi-wangian, gak pakai pakaian bermotif dan apa gitu. Ya, intinya dilarang berhias dulu ketika masa iddah. Nah, baru setelah masa iddahnya selesai dia boleh gitu. Ya.